Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Ramdhani dengan NIM 31109. Di sini saya akan membuat objek deteksi model objek deteksi botol plastik. Di sini pada tahap yang sudah versioning ini, dataset yang sudah dianotasi terus diproses menjadi dataset final untuk training model, yang dimana ini dataset saya terdapat 387 gambar dengan ukuran pixel 320 dikali 320 pixel. Nah, dataset ini dibagi menjadi beberapa ya, namanya dataset seperti ini. Untuk training setnya itu 328, validasi setnya 10%, dan tesnya 5%. Dengan menggunakan pre-processing berupa auto orientasi dan resize untuk menyeragamkan data. Terus di sini untuk augmentasinya ada flip, rotasi, brightness, dan exposure, yang dimana ini untuk menambah akurasi data agar model lebih optimal dalam deteksi objek botol. Nah, selanjutnya kita akan training dataset kita ini, teman-teman. Kita buat jadi model. Caranya kita download dulu datasetnya. Ini kan terdapat kodenya, teman-teman. Nanti kalian tinggal salin aja. Kita buka ke Google Colab-nya, kita install dulu Ultralix-nya. Setelah itu kita copy. Setelah itu sini dari Ultralix kita mengimport YOLO-nya. Kita menggunakan model YOLO versi 26 dengan versi nano paling kecil. Terus hasil model trainnya ini menggunakan dataset yang sudah kita konfigurasi pada file data.yml ini dengan epoch-nya 50, terus dengan image size-nya itu 320 pixel. Kenapa kita taruh 320 pixel? Biar lebih ringan dan cepat juga training kita. Jadi kita training tuh AI-nya kita suruh training itu sebanyak 50 kali dengan menggunakan optimizer MUSGD, yang dimana ini untuk memperbarui bobot model agar hasil deteksi menjadi lebih akurat. Setelah proses training selesai, sistem akan menghasilkan model terbaik yang siap untuk deteksi objek. Lihat hasilnya. Terus habis itu metrik sama dengan mode file ini tujuannya untuk menguji performa model pada data validasi dan melihat tingkat akurasi deteksinya. Hasil validasi ini disimpan dalam variabel matrix yang berisi nilai evaluasi seperti presisi, recall-nya, dan MAP-nya untuk mengukur seberapa baik model dalam mengenali objek. Terus di sini saya import ya, teman-teman ya. Import file dari ini untuk tes gambarnya. Sini informasi ini saya ya, folder saya. Ini ya teman-teman ya, hasil saya coba hasil prediksi sama dengan model. Saya ngambil gambar botol JPG, hasil prediksinya tampilkan ini, teman-teman. Nah, hasil botolnya 94%. Nah, di sini juga fungsinya ini untuk mencari konten dengan nama PT di belakangnya. Kita ngambilnya base PT, teman-teman. Terus habis itu di sini kita ngimport modelnya. Model PT ini menjadi format ONNX, teman-teman. Kenapa? Karena modelnya itu dapat digunakan di berbagai platform dan framework lain, hingga lebih fleksibel untuk proses deployment atau implementasi deteksi objek secara real time-nya, tuh. Kita pakai, makanya kenapa kita pakai format ONNX ini. Terus kita download. Sudah download kan bakal muncul ya di sini downloadnya, dan pindahin. Terus kita akan beralih ke ini, teman-teman, VS Code-nya. Ini kalian jangan lupa install Ultralix-nya dan import CV2-nya, teman-teman. Ini di sini kita akan mengimport yang dimana kita akan menampilkan gambar dari model JPG dengan menggunakan model yang sudah kita buat tadi ya, atau udah kita ini convert
ke ONNX teman-teman. Kalian bisa lihat sini, kita load modelnya, terus pet gambarnya, kita prediksi, ambil hasilnya, terus ini karena asli hasilnya, setelah tampilannya 50% seperti ini teman-teman ya, ringannya kita lihat seperti ini. Saya ada dua sih contohnya teman-teman, foto satu. Terus di sini kita ini ya menggunakan kamera secara real time. Ini saya lumayan agak lama soalnya ini juga modenya masih belum sempurna karena memang kekurangan dataset juga teman-teman ya. Kita coba ya. Sini masih, jangan lupa from ultralistic, import dulu, jangan lupa import CV2 nya, dan kita pakai load model base ONNX teman-teman ya, codingannya. Jadi kalian bisa ini juga bisa tes juga di buat kalian, nanti saya taruh di GitHub saya ya, kita jalankan aja langsung ya. Ini jadi kita tes ya teman-teman. Ini kalau plastik, terus ada ini juga teman-teman, bisa lihat beberapa juga tuh masih ada ininya dia, karena emang dari agak jauh dia kayak baru bisa nanti dan susah dia. Ada lagi teman-teman ya ini, nah masih ada kayak false detection gitu dia, karena emang modenya tuh belum sempurna. Nanti saya kasih kesimpulannya di akhir ya. Nah, jadi tuh kesimpulannya tuh model saya ini masih harus perlu dilatih juga ya. Kenapa? Karena yang pertama, dataset saya hanya mempunyai dataset sebesar 223. Ini kan dikali 2 ya, karena saya memakai ada flip, transportasi, rotasi kayak gini, jadi dikali 2 dataset saya, jadi masih kurang ya. Dan juga di sini lebih ke kesalahan saya, yang dimana harusnya untuk dataset split ini yang paling bagusnya itu di training setnya itu 70, validasi 20, dan tesnya itu 10%. Ini saya terlalu sedikit ya teman-teman. Nah jadi tuh kalau pengen buat suatu model objek deteksi agar model itu maksimal, kita juga tuh perlu ini perlu banyak dataset. Kenapa? Karena untuk kayak beragam situasi gitu teman-teman, gak cuma kayak satu situasi aja, jadi AI nya tuh bisa mengenali ya, kayak gitu. Itu saja. Apabila ada kesalahan penjelasan ataupun kurang jelas, saya mohon maaf. Saya tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.